وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan juga di antara yang patut kita syukuri adalah nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk masih tetap belajar walaupun melalui media yang terbatas. Tapi apabila kita sungguh-sungguh belajar dan keterbatasan kita, maka biidznillah taala Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ya, kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka memiliki fasilitas yang sangat terbatas di dalam menuntut ilmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keberkahan. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam menuntut ilmu yang terpenting adalah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas atau kembali melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan panduan amalan sunnah harian. Panduan amalan sunnah harian. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat sunnah qabliyah subuh, dan juga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan masuk ke dalam masjid. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan sunnah-sunnah di dalam salat. Ya, sunnah-sunnah di dalam salat. Dan sunnah di dalam salat ini banyak. Ya. Dan apabila kita lakukan sunnah-sunnah ini, inilah yang akan menjadikan ibadah salat kita ini semakin baik, semakin afdal. Ya. Karena semakin banyak sunnah yang kita lakukan di dalam salat kita, ini akan bisa membedakan salat kita dengan salat orang yang lain. Jadi bisa jadi ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, orang yang berada di dalam shaf yang sama, berada di shaf yang sama, di shaf pertama misalnya, tetapi kualitas salat di antara orang-orang yang berada di shaf ini berbeda-beda. Salah satu yang menjadikan shaf seseorang itu atau menjadikan salat seseorang itu sangat baik, ya, lebih afdal, karena sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam salatnya. Maka biidznillah ta'ala pada kesempatan ini kita akan berusaha untuk mengkaji sunnah-sunnah yang terdapat di dalam salat. Ada beberapa sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita di dalam salat yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah as-sutratu, ya, sunnah
membuat pembatas, ya, atau sutrah, yang lebih dikenal di dalam bahasa fikihnya atau bahasa syar'inya dengan sutrah, ya, pembatas yang membatasi kita dengan orang yang akan lewat di hadapan kita. Di dalam yang berkaitan dengan sutrah ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hadis yang berkaitan dengannya. Jadi kita disunahkan untuk membuat sutrah ketika kita sholat. Ya. Walaupun memang ada perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan ini wajib, ya. Ada yang mengatakan ini sunnah, dan jumhur ulama mengatakannya sunnah. Ya. Dalil tentang kesunahan sutrah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadisnya marfu'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Ya. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Jika salah seorang di antara kalian salat menghadap ke pembatas atau menghadap ke sutra, fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi, kemudian ada orang yang ingin lewat di hadapannya, ya, antara dia dengan sutra. Ada orang yang ingin lewat di hadapannya, ya, yaitu antara dia dan sutra ada orang yang ingin lewat. Falyadfa' fi nahrih, maka hendaknya dia berusaha untuk menghalanginya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia tidak mau, ya, artinya mereka tetap ingin lewat di hadapan kita padahal kita sudah membuat pembatas, falyuqatilhu, maka hendaknya dia berusaha kuat untuk menghalanginya. Fa innama huwa syaitan, ya, sungguhnya dia adalah syaitan. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sunnahnya kita mengambil sutrah, mengambil pembatas yang kita letakkan di depan salat kita. Dan ini disyariatkan untuk kita lakukan baik itu di dalam ruangan, ya, seperti masjid atau di rumah, baik itu ketika safar ataupun tidak, ya. Dan begitu juga apakah kita khawatir ada orang yang lewat atau tidak. Jadi tetap kita disunnahkan, disyariatkan untuk membuat pembatas ini. Ya. Jadi membuat pembatas untuk sholat ini disyariatkan ketika kita sholat di tempat yang terbuka atau di ruangan, ya, atau kita khawatir orang lewat ataupun tidak. Dan ini berdasarkan hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan, ya, beliau tidak membedakan antara ini semuanya, ya, tidak membedakan antara orang yang sholat di safar atau orang yang sholat tidak safar. Nabi juga tidak membedakan antara orang yang sholat di dalam ruangan dengan orang yang sholat di luar ruangan. Kemudian yusannud dunu minas sutrah, kita disunnahkan, disyariatkan untuk mendekat ke pembatas ini, ke sutrah ini. Dan bagaimana batasannya disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina al-jidar mamarru syah. Ya. Jarak antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tembok, ya, jarak antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tembok adalah jarak sekitar mamarrusyah, ya, jarak yang diperkirakan kambing itu bisa lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jarak yang dimaksudkan di sini adalah jarak sujud beliau dengan tembok, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, maka jarak beliau dengan tembok, ya, itu masih bisa dilewati oleh kambing. Ini
maksud dari disunahkan atau disyariatkan mendekat ke pembatas, ke tembok yang sudah kita tetapkan di hadapan kita ketika kita sholat. Dan disebutkan juga di dalam riwayat Abi Dawud dan juga Imam Ahmad, ya, baina sutrati thalathatu adhru, ya, antara orang yang sholat dengan sutrahnya, dengan pembatasnya, salah satu adhru, yaitu tiga hasta. Ini tentu kalau dia berdiri, ya. Jadi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tadi menjelaskan tentang jarak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Jadi jarak antara kepala beliau dengan tembok adalah jarak yang bisa dilalui oleh kambing. Ya. Kemudian di hadis yang lain, riwayat Ahmad dan Abi Daud, disebutkan bahwa jarak antara orang yang sholat dengan sutranya adalah salah satu azru, yaitu tiga hasta. Jadi sangat disunahkan, sangat disyariatkan bagi orang yang sholat untuk mendekat ke sutrahnya. Dan ini, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, ya, terutama di masjid-masjid besar, ya, sehingga banyak sekali orang yang lewat di hadapannya, dan ini akan mengurangi khusyuan, kemudian juga akan mengurangi pahala sholat kita. Kemudian yang ketiga, yusannu raddul mar baina yadil musalli, disunahkan untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan kita. Jadi disunahkan untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan sholat kita. Berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada orang yang ingin lewat di hadapanmu, ya, atau jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutra, sholat menghadap pembatas, kemudian ada orang yang ingin lewat antara kita dengan pembatas itu, maka hendaknya kita menghalanginya. Kalau tidak bisa, falyuqatilhu. Kalau dia tidak mau, ya, tidak mau dihalangi, maka hendaknya kita halangi dia dengan keras, ya. Fa innama huwa syaitan, karena yang lewat itu adalah syaitan, ya. Bukan orangnya maksudnya, tapi bisa dia digerakkan karena syaitan, ya. Bukan berarti lantas orang yang lewat itu adalah syaitan, ya. Atau bisa jadi juga kalau orang itu tidak peduli dengan sholat orang, bisa jadi juga dia termasuk dari melakukan perbuatan syaitan, karena syaitan itu bisa dari al-jin wal in, syayatinul insi wal jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh dari syaitan jin dan syaitan manusia, ya. Karena kalau seorang muslim, insyaallah taala dia akan menghargai salat orang, ya. Dia akan memuliakan salat atau memuliakan orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga maknanya dia digerakkan oleh syaitan, ya, sebagaimana misalnya hadis ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak makan bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba ada anak kecil yang ingin langsung memegang makanan, ya. Ada anak kecil yang langsung ingin memegang makanan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghalanginya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah tangan syaitan, ya. Itu adalah tangan syaitan. Kemudian di antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang disyariatnya kita menghalangi orang yang ingin lewat di hadapan kita ketika kita sholat adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka jangan dia biarkan ada orang yang lewat di hadapannya. Jika dia tidak mau dihalangi, falyuqatilhu, maka hendaknya dia halangi dengan keras. Sesungguhnya dia bersama qarin, itu bersama syaitannya. Dijelaskan oleh
eh, para ulama bahwasanya jika yang akan lewat di hadapan kita itu adalah anjing hitam dan wanita, maka harus dihalangi. Ya. Jika yang lewat itu adalah wanita dan anjing hitam, maka kata para ulama ini wajib untuk kita halangi. Wajib kita untuk halangi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, wa yuhtamal ay yuqal yufarriqu bainal mar alladhi yaqta'u as-salata mururahu wal mar alladhi la yaqta'u as-salata mururahu فالذي يقطع الصلاة يجب رده. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Di sini kata beliau dibedakan orang yang lewat di hadapan kita ketika sholat. Jika lewatnya itu akan menghalangi, akan membatalkan sholat kita, maka wajib kita halangi. Seperti lewatnya perempuan di hadapan kita atau anjing hitam. Maka ini hukumnya wajib untuk kita halangi dari melewati atau lewat di hadapan kita. Ya. Adapun jika yang lewat itu tidak sampai membatalkan sholat kita, maka hukumnya sunnah. Tapi yang jelas ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu kalau orang lewat di hadapan kita, dia pasti akan mempengaruhi sholat kita, ya. Pasti dia akan mempengaruhi kekhusyuan kita, mempengaruhi kualitas dari ibadah kita. Maka sebisa mungkin kita menghalangi orang yang tidak mau dihalangi dari melewati sholat kita. Kemudian yang keempat, yusannu tasawwuk inda kulli salatin. Disunahkan kita bersiwak setiap kita melaksanakan sholat. Ya, disunahkan untuk bersiwak setiap kita sholat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati wa 'ala an-nas la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin." Sekiranya tidak memberatkan umatku atau memberatkan orang, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ini menunjukkan sangat disunnahkan, disyariatkan untuk bersiwak ketika kita sholat. Dan ini tempat ketiga kita disyariatkan untuk bersiwak. Ya, sudah kita sebutkan, kita disunahkan bersiwak ketika bangun dari tidur, kemudian ketika berwudu, kemudian yang keempat ketika kita sholat. Kemudian asna'ul qiyam yusannu ma yali. Ketika kita berdiri, ya. Tadi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sebelum kita sholat, ya. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sebelum kita sholat. Sekarang asna'ul qiyam, ya, sunnah-sunnah yang berkaitan ketika kita berdiri di dalam sholat. Ya, ketika kita berdiri sholat, apa yang disunahkan? Yang pertama adalah raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma aydan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya, ya, sampai sejajar dengan pundaknya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat. Ya, maksudnya ketika takbiratul ihram.
Ya, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Wa idza kabbara liruku, begitu juga ketika beliau takbir untuk ruku. Dan ketika beliau mengangkat kepala dari ruku. Ya, rafa'ahuma aidan, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Allahu akbar, sejajar dengan pundaknya. Wa qala sami'allahu liman hamidah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Ibnu Hubairah rahimahullah, wa ajma'u ala anna raf'al yadain 'inda takbiratil ihram sunnatun wa laysa biwajib. Ya. Ulama sepakat bahwa mengangkat